1. Mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Kak Yus ngapain Kak? Nonton apa? Kak Yuswa lagi nonton film sedih lah, masa film komedi? Ya tahu sih Kak, tapi film sedih itu film apa Kak? Ini loh, Kak Yuswa lagi nonton film pengorbanan seorang ayah. Oh, loh Kak, Tuhan Yesus juga berkorban buat kita loh Kak. Oh. Hari ini, hari-hari Paskah ini, Tuhan Yesus bangkit Kak buat kita juga Kak. Di hari Paskah ini ya? Iya. Hmm. Gimana kalau kita pergi ibadah Joel Kids Kak? Yuk, Udah Kamel. jam segini Kak, Ya. nanti telat Yuk, Kak, Kamel. cepet Kak. Wah Kak Yus, kita udah sampai Kak di tempat ibadah online Joel Kids. Kamel, Kenapa Kak? bagaimana kalau misalnya kita sapa adik-adik Joel Kids yang di rumah? Oh boleh Kak, boleh Kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi bersama Kak Melina dan Kak Yosua di ibadah online Joel Kids. Higher than ever. Wow, ada Joel Kids semangat banget tuh Kak. Keren, pada semangat semua. Iya betul. Kak Yus tahu nggak hari-hari ini kita lagi memperingatin hari apa Kak? Hari apa ya Kak Mel? Apa Kak? Hari Minggu. Bukan Kak. Kan tadi Kak Mel udah bilang. Apa ya Kak Mel? Hari-hari ini kita lagi memperingatin hari Paskah Kak Yus. Ya ada Joel Kids. Oh iya, kita hari ini lagi memperingati hari Paskah. Iya betul. Ada Joel Kids tahu nggak hari Paskah tuh hari apa? Wih, Wah, tahu pada semua keren ya. Kak Yu, keren. Betul banget adik-adik. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, keren banget. Kak Yus, gimana yuk kita sama-sama adik-adik Joel Kids, ajak adik-adik Joel Kids untuk kita menyembah Tuhan. Yuk adik-adik Joel Kids yang di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Oh ya betul yuk. Semua tangannya diangkat. Kita mau katakan Tuhan, aku mau mencintaimu Tuhan. Sama-sama kita mau belajar ya. Lagu baru minggu lalu udah dinyanyiin sama Kak Ade. Minggu ini kakak percaya kalian bisa lebih hebat lagi. Yuk sama-sama semua tangannya diangkat, kita mau sembah Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. Semua tangannya diangkat. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Forever and ever. Forever and ever. Tuhan, kami mau mencintaimu Tuhan. I love Tuhan. Biar ini Tuhan, hidup kami Tuhan. Biar ini Tuhan menyukakan hatimu Tuhan. Biar ini Tuhan hidup kami Tuhan. Kami mau mencintaimu Tuhan. Kami mau menyukakan hatimu Tuhan. Forever and ever. Tuhan terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan.
Ini hati kami Tuhan. This is my love song For Jesus, for Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus, for Jesus. I will worship you in spirit and truth. I will worship you with all my heart. I love Jesus. Ini hidup kami Tuhan. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Mari katakan I love you Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Biar hari ini Tuhan benar-benar menjadi setiap kerinduan kasih kami Tuhan. Tuhan. Biar ini keluar dari Terima segenap hati kasih kami yang Tuhan. paling dalam Tuhan. Biar kami sampai berkata I love you Jesus. Biar ini menjadi setiap kerinduan kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab pengorbananmu sungguh besar untuk setiap kami Tuhan. Dan kami hanya bisa berkata I love you Jesus. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I will worship Him in spirit and truth. Biar ini dengan segenap hati kami. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. Tuhan ini setiap I anak-anak love Tuhan. Mari Tuhan, biar Engkau yang disukakan Jesus. atas setiap kami Tuhan. I Biar love benar-benar hari ini Tuhan kami berkata I love you Jesus. forever and Sampai ever. selamanya Tuhan. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. I love you. I love Jesus. Yuk sama-sama tiruin doa Kak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk penyertaan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu. dan perlindungan Tuhan, Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah online Joel Kids. Tuhan, hadir di tempat ini, di rumah kami, masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa. Sama-sama adik-adik Joel Kids katakan, amin. Wah, ayo kita mau sama-sama sama adik-adik Joel Kids, kita mau berterima kasih sama Tuhan yuk. Lewat lagu ini, kita sama-sama puji Tuhan dengan lagu ini. Oke adik-adik Joel Kids. Yo. Oke.
bersyukur. Semua tangannya mana nih, jempolnya? Berterima kasih untuk segala yang kau perbuat. Jempolnya keren banget nih. Keren. Menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan. Meninggikan namamu Tuhan. Dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala yang kau perbuat. Dengan segenap kekuatan menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan. Meninggikan namamu dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala yang kau perbuat. Dengan segenap kekuatan menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan. Meninggikan namamu Tuhan. Meninggikan namamu Tuhan. Wah, keren. Semangat semuanya. Keren Kak, pada semangat semua. Iya betul Kak. Semua tepuk tangan. Wah, keren. Wah Kak Yos, kita mau semakin bersuka cita lagi. Kita bersemangat ya adik-adik. Betul. Kita mau sama-sama berserah sama Tuhan, memuji nama Tuhan. Oke? Oh, sukacitaku, pam 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 pam, Sejak ku jumpa Yesusku. oh, sukacitaku, pam 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 pam, Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. oh, sukacitaku, pam 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 pam, Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku.
Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Wah, Kak Yos, adik-adik Joel Kids udah semangat banget ya Kak tadi Kak. Iya, Udah kayak aja sama-sama. tadi lihat adik-adik yang di rumah pada semangat memuji Oh Tuhan. iya betul, udah lompat-lompat bersorak-sorai ya Kak tadi Iya. Kak. Semangat banget adik-adik. Keren. Kakak gimana sebelum kita dengerin firman hari ini, kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan dulu Kak. Gimana Kak? Yuk adik-adik yang di rumah, yuk mari kita siapkan hati kita sebelum kita Oke, mendengarkan oke. firman. Mari biar ini menjadi setiap kerinduan hati kita. Semua tangannya dilipat, semua matanya ditutup. Sembah Tuhan. Muliakan nama Tuhan. Karena kita yang menderita, karena kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Semua tangannya diangkat, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Karena kita yang menderita, karena kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Laku dapat jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku ingin memuji Dia. Puji Dia, karena kita yang menderita. Semua tangannya diangkat, kita mau sembah Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Yuk, sama-sama adik-adik Joel Kids kita mau berdoa. Semua tiruin doa kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk pujian, untuk untuk penyembahan untuk penyembahan pagi hari ini. pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. biar hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah Joel Kids. Joel Kids. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur dan berbuah untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan mengucap syukur. Adik-adik Joel Kids sama-sama katakan amin.
Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali Kak Michael bisa bertemu dengan kalian semua. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa bahagia. Kenapa adik-adik? Karena kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini Kak Michael pengen cerita kepada kalian semuanya bahwa ada sesuatu yang membahagiakan saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Nah, hari ini Kak Michael ingin menyampaikan tentang satu kabar yang sukacita, yang luar biasa buat kalian semua yang ada di rumah, yaitu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Adik-adik semuanya, sesuatu yang membahagiakan. Kenapa? Hari ini Kak Michael pengen cerita kepada kalian semuanya. Adik-adik semua, seperti kita tahu, hari Jumat kemarin kita merayakan hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Buat apa adik-adik? Buat menebus setiap dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita bisa diselamatkan adik-adik semuanya. Nah, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian Tuhan Yesus dibawa dan dimasukkan, dikubur adik-adik. Dimasukkan dalam satu gua. Kalau kita di Indonesia mungkin dikubur ya di tanah. Kalau orang-orang di Israel enggak adik-adik. Maka orang yang sudah meninggal akan dimasukkan dalam satu gua. Dan kemudian ada tutup batu yang besar. Adik-adik bisa lihat nih gambarnya seperti di belakang Kak Michael nih. Ada suatu batu yang besar untuk menutup kubur dari Tuhan Yesus. Dan hari itu imam-imam besar berkata, kuburnya harus dijaga oleh 2 orang minimal, pasukan orang prajurit yang menjaga. Supaya apa? Jangan sampai mayatnya Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Karena nanti kalau dicuri mereka bilang, nanti Tuhan Yesus sudah bangkit, padahal Tuhan Yesusnya masih mati, tapi mayatnya dicuri adik-adik. Hari itu datanglah semua prajurit-prajurit mungkin yang gede-gede badannya, yang paling kuat, disuruh berjaga di situ. Tidak boleh ada orang yang mendekat dan kemudian membuka kubur Tuhan Yesus. Mereka jaga sungguh-sungguh. Nah, hari itu pada pagi-pagi benar, ada Maria Magdalena dan juga ada Maria-Maria yang lain, namanya mirip-mirip ya adik-adik, makanya disebut Maria yang lain. Mereka datang hari itu. Kenapa? Mereka kangen. Aduh, walaupun gak ketemu Tuhan Yesus, kita mau lihat kuburnya yuk. Kita lihat ke sana yuk. Mungkin sambil mereka sedih, karena Tuhan Yesus begitu baik, begitu luar biasa. Mereka mau nangis, mereka mau sedih mungkin di sana. Dan hari itu mereka datang. Tapi begitu mereka sampai ke kubur Tuhan Yesus, tiba-tiba ada malaikat yang turun adik-adik dan penuh dengan sinar yang luar biasa. Dan malaikat ini, apa yang dilakukan malaikat ini? Dia membuka pintu dari batu yang besar itu, digulingkan, dipindahkan oleh malaikat sehingga kuburnya terbuka adik-adik. Dan hari itu penjaga yang menjaga semua ketakutan melihat ada malaikat yang datang, mereka ketakutan semuanya. Tapi Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain yang ikut adik-adik, dia berkata, wih luar biasa. Terus dia berkata, mana ini Tuhan Yesusnya? Dan malaikat itu berkata, sudah tidak ada. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kamu bisa lihat tempat dia ditaruh. Masuk silakan. Dia lihat itu adik-adik. Dia bilang, kabarkan pada murid-murid, kabarkan pada banyak orang. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan hari itu Maria Magdalena dengan yang lain, mereka cari murid-murid Yesus. Mereka ketemu, mereka cerita. Bahkan juga mereka ketemu dengan Tuhan Yesus langsung. Adik-adik semuanya. Dan hari itu jadi hari yang penuh dengan kebahagiaan adik-adik. 2 hari sebelumnya waktu Tuhan Yesus disalib, semua orang nangis, semua orang sedih berkata, aduh Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Aduh kenapa sekarang sudah tidak ada. Tapi hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Jadi hari yang penuh dengan sukacita. Semua orang bersorak-sorai, semua orang bahagia, semua orang suka banget, murid-muridnya bahagia. Semua senang banget adik-adik. Yang gak senang nih adik-adik, cuma orang-orang yang jahat. Ada ahli-ahli Taurat, ada imam-imam, mereka yang jengkel, mereka yang gak suka. Tahu Tuhan Yesus bangkit, mereka berkata, prajurit yang tadi ketakutan dipanggil, dikasih uang. Bilang, kamu harus menyebarkan berita bohong. Kalau sekarang, apa itu adik-adik? Hoax. Wah, kamu beritakan
bahwa mayat Tuhan Yesus bukannya bangkit Tuhan Yesusnya, tapi dia dicuri sama murid-muridnya. Akhirnya mereka menyebarkan kabar bohong. Prajurit-prajurit itu bilang, oh itu dicuri, oh itu dicuri. Padahal Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Hari ini jadi hari yang sukacita. Dan hari ini Kak Michael mau ceritakan kenapa kita harus bersukacita. Karena Tuhan Yesus bangkit. Nah adik-adik semuanya, sebelum Kak Michael nanti cerita, kita lihat dulu ya cerita dari Jono Joni yang bisa membantu kita untuk mengerti apa yang Kak Michael akan ceritakan. Jono, yuk kita jalan-jalan yuk. Kemana Joni? Ini loh, kita mau pergi ke taman hiburan yang ada di sana. Ada tempat yang keren. Kita bisa lihat tempat-tempat pemandangan yang indah nih Jono. Tapi nanti lewatnya sini loh jalannya. Ah masa sih Joni? Masa lewat situ? Enggak, aku nggak mau. Itu ada jalan di situ tuh lewat. Itu tuh lebih cepet jalannya. Tahu nggak? Jono jangan sembarangan pilih jalan loh. Nanti nyesel loh. Ini jalan yang bener nih. Ini ada petunjuknya nih di handphone nih. Betul jalannya di sini. Ah Joni, aku nggak percaya. Ini tuh jalan yang tepat. Aku mau ke sana aja lewat sana. Aku nggak mau lewat kamu. Sana, pergi. Nah, ini dia jalanku. Pasti tepat. Nyampenya lebih cepat. Aku tidak akan salah. Loh. Kok jalannya kok gelap gini ya? Waduh. Kok serem gini? Waduh. Aku salah jalan. Aduh, tidak, salah jalan. Aduh, Joni di mana Joni? Yang pertama adalah sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang luar biasa. Adik-adik semuanya, banyak sekali juru selamat di luar. Ada yang mengaku, aku juru selamat. Banyak yang mengaku juru selamat adik-adik. Tapi adik-adik, setelah mereka mati, tidak ada yang bangkit. Cuma satu saja juru selamat yang berkata dirinya juru selamat. Dan dia mati dan dia bangkit kembali. Siapa itu? Dia adalah Tuhan Yesus adik-adik. Ini yang luar biasa. Sekarang kenapa kita bahagia? Kita yakin bahwa kita tidak salah memilih juru selamat. Adik-adik semua, kalau kalian misalnya salah beli sepatu nih adik-adik. Misalnya beli sepatunya kekecilan. Kalian pakai, kekecilan. Kira-kira adik-adik nyeselnya berapa lama? Ada yang setahun nyesel terus, sepatuku kok belinya kekecilan. Enggak kan? Paling cuma sebentar, ya sudahlah kasih adik aja. Nah nanti kita beli baru lagi. Kan cuma sebentar kan? Kalau misalnya kalian malas belajar nih. Misalnya ada yang malas belajar di online, enggak diikutin online dengan sungguh-sungguh. Kemudian gagal. Enggak naik kelas setahun. Ayo, nyeselnya berapa lama? Paling setahun lah Kak. 2 tahun nyesel, kenapa aku salah. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Kalau kalian salah pilih juru selamat. Nah, apa yang terjadi? Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Lah kalau kita salah pilih juru selamat, bisa-bisa kita nggak masuk surga, masuk neraka. Hari ini kita bersyukur, kita tidak salah adik-adik. Kita pilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ini yang paling mantap adik-adik. Dia bukan cuma mati buat kita, dia juga bangkit dan naik ke surga. Dan kita semua yang pilih Tuhan Yesus berkata, yes, aku tidak salah pilih juru selamat. Aku tidak salah pilih. Kenapa? Juru selamatku bangkit. Yang lain gak ada yang bangkit dari kematian. Cuma Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Kabar gembira yang pertama di kebangkitan Yesus adalah dia benar-benar juru selamat. Dia betul-betul Tuhan adik-adik. Semua mau? Siapa di sini yang mau berkata, ternyata benar ya Tuhan Yesus keren ya. Gak ada yang bangkit dari kematian. Cuma Tuhan Yesus. Aku pengen terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku. Ada yang mau?
Nanti Kak Michael mau berdoa buat kalian. Kak Michael pengen berdoa pastikan supaya kalian terima dia sebagai juru selamat. Karena kalian tidak akan menyesal adik-adik. Karena dia betul-betul juru selamat yang luar biasa. Yang kedua, kita akan belajar sama-sama. Sudah siap? Oke? Aduh, gimana ya mengerjakan ini ya? Aduh, susah juga nih soal-soalnya. Joni, ngapain kamu? Kayak gitu susah ya? Ini loh, aku punya om seorang guru. Aku bisa diajarin bikin soal-soal ini. Gampang nih soalnya. Soalnya omku guru. Jono, omnya guru ya? Wah, keren juga. Tapi dia di mana sekarang? Bisa bantuin kita? Ya nggak bisa sih, soalnya dia keluar kota sekarang. Sudah nggak sama-sama aku lagi. Yah, Jono, mana bisa bantuin kita kalau dia itu keluar kota? Mending aku. Omku juga guru. Lihat tuh. Wah, omku datang tuh. Halo Joni, wah kenapa ini? Ada tugas yang berat, gak bisa dikerjain ya? Iya om, ini susah nih om, tolong ajarin matematikaku, bisa nggak om? Oh, gampang itu. Sini om ajari, gini caranya. Nah, ya kan? Selesai kan? Loh, Joni, kamu sudah selesai ya? Ya, aku gak ada yang nolongin Joni. Aduh, gimana ini? Nah adik-adik, kita sampai ke yang kedua. Kenapa kita bersuka cita saat Tuhan Yesus bangkit? Yang kedua adalah dikatakan kalau kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Adik-adik, mari kita baca di 1 Petrus 1 ayat 3. Ada di bawah sini, sudahan. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Adik-adik semuanya, kabar gembira yang kedua adalah saat Tuhan Yesus bangkit ada pengharapan buat kita. Kenapa? Bayangkan kalau yang lain, kalau dia mati bisa nolong kita lagi nggak? Sudah nggak bisa adik-adik. Maaf nih, kalau kalian misalnya punya papa atau mama yang sangat mengasihi kalian. Tiap kali kalian minta dicukupkan, dipenuhi. Atau mungkin kalian punya kakek atau nenek. Dan kalian selalu dikasih yang baik, ditolongin, dikasih duit, dikasih mainan. Tapi coba kalau mereka sudah meninggal. Apa yang terjadi adik-adik? Mereka tidak bisa lagi melakukan itu. Sudah selesai. Tapi kita bersyukur. Kita ini bersuka cita. Kenapa? Tuhan Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, menolong orang, melakukan mujizat. Tapi dia tidak hanya mati, dia juga bangkit. Artinya apa adik-adik? Dia masih bisa tolong kita hari ini. Kalau hari ini kalian lagi butuh berkat Tuhan, kalian berdoa, Tuhan Yesus, aku butuh berkat-Mu, aku butuh pertolongan. Karena dia hidup, maka dia bisa tolong kita. Kalau Tuhan Yesus mati dan tidak bangkit, tidak mungkin dia bisa nolong kita. Adik-adik semuanya, juru selamat yang lain gak bisa lagi nolong orang-orang di dunia. Setelah mereka mati, mereka tidak bangkit lagi. Dan mereka tidak bisa tolong kita. Tidak bisa memberikan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang baik. Sudah gak bisa. Kenapa? Mereka sendiri sudah mati. Tapi kita adalah orang-orang yang paling bahagia. Kenapa? Juru selamat kita yang suka nolong kita, yang memberkati kita, yang menyayangi kita, yang melindungi kita, masih hidup sampai sekarang adik-adik. Dan dia ada di surga, dia sedang menyaksikan. Dan dia berkata, namaku adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia berjanji, aku akan menyertai kamu sampai pada akhirnya. Adik-adik bayangkan, disertai sama Tuhan kita, juru selamat kita. Kalau yang lain sudah gak disertai adik-adik. Kenapa? Juru selamatnya sudah mati, gak hidup lagi. Tapi kita masih disertai sama juru selamat kita. Tuhan Yesus masih sertai kita. Saat kita lagi jalan, ada yang namanya
kendala, ada yang namanya masalah, Tuhan Yesus menolong kita, menolong memberkati kita. Saat kita lagi jalan, ada kuasa gelap yang ingin, setan yang ingin menghancurkan kita, ada Tuhan Yesus di samping kita yang melindungi kita. Adik-adik, kita adalah orang-orang yang paling bahagia adik-adik. Kenapa bahagia? Juru selamat kita masih hidup. Dia berikan pengharapan buat adik-adik. Dia berikan masa depan yang luar biasa buat adik-adik. Apa mimpimu hari ini? Pengen jadi dokter kak? Aku pengen berhasil kak? Aku pengen jadi pendeta kak? Aku pengen jadi penginjil kak mungkin? Aku pengen jadi polisi kak? Ada juru selamatmu yang akan mendampingi adik-adik. Yang akan tolong adik-adik sampai impianmu semua tercapai. Kenapa? Karena dia masih hidup. Yang lain sudah mati juru selamatnya. Kita anak-anak percaya kepada Tuhan, juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus masih hidup. Dan hari ini dia mau tolong kita semuanya. Yang kedua ini, kenapa kita bahagia? Yaitu juru selamat kita memberikan apa? Pengharapan. Kenapa kita bahagia hari ini? Yang pertama apa tadi? Dia betul-betul Tuhan. Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, juru selamat kita. Kedua, kenapa kita bahagia waktu Tuhan Yesus bangkit? Karena dia berikan apa? Pengharapan hidup yang luar biasa. Yang ketiga sekarang. Jono, kamu kenapa kok sedih melulu? Kenapa? Joni, aku selalu kebagian yang jelek-jelek terus. Kamu dapatnya bagus terus. Aku nih gak dapat bagus-bagusnya. Sedih hatiku. Yah Joni, hari ini ada kabar bahagia loh. Hari ini kita akan diajak jalan-jalan. Yang bener, diajak jalan-jalan. Wah, asik dong. Kemana? Ini tunggu sebentar ya. Nanti omku lagi, yang satu lagi akan datang nih. Dia mau ajak kita pergi jalan-jalan. Kamu ikut gak? Mau dong. Ayo dong, kamu kan temenan, kita kan temenan. Ayo dong ajak jalan. Yo, what's up mamen? Mau ikut saya jalan-jalan? Om, aduh seneng banget, kita juga mau nih ikut jalan-jalan nih om. Pergi kemana nih om? Pokoknya hari ini kita mau pergi jalan-jalan bareng om. Kita mau pergi ke taman safari, kita mau lihat binatang-binatang yang bagus-bagus. Mau ikut gak? Wah asik om, mau om, asik, ikut. Yuk sekarang yang ketiga, kalau adik-adik ada di rumah Alkitab atau bisa buka handphone, dikatakan di Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Adik-adik, kabar gembira yang ketiga adalah karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian, apa yang terjadi? Kita juga bisa bangkit dan bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga adik-adik. Keren gak adik-adik? Kalau juru selamat kita nggak bangkit, artinya apa? Kita nggak bisa bersama-sama dibangkitkan dengan Dia dan pergi ke surga. Suatu hari semua kita, papa mama, Kak Michael juga, dan semua adik-adik suatu hari kita akan mati juga. Kita akan meninggal. Tapi ada kabar baiknya adik-adik. Saat kita meninggal, kita akan dibangkitkan, dan setelah dibangkitkan kita juga naik pergi ke surga bersama berkumpul dengan Tuhan Yesus. Ini yang Kak Michael happy banget, luar biasa banget, bahagia banget. Kenapa? Kalau Kak Michael bisa menikmati semua yang baik yang dari Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, 3 hal ini Kak Michael ingin sampaikan pada adik-adik. Ini adalah saat yang membahagiakan. Ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini harus kita nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, bersemangat. Kenapa? Kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Artinya Dia benar-benar Tuhan yang luar biasa. Kita juga punya Tuhan Yesus yang hidup. Artinya kita punya masa depan yang luar biasa. Diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita punya masa depan, atau kita nanti suatu kali akan diangkat juga bersama-sama dengan Dia. Masuk dalam kerajaan surga. Tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Keren gak adik-adik semuanya hari ini? Ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini Kak Michael ingin berdoa buat adik-adik semua yang ada di rumah. Kalau hari ini kau berkata, Tuhan aku juga mau Engkau jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Mungkin hari ini kalian yang nonton
belum percaya Tuhan Yesus, atau ada di antara kalian yang belum percaya Tuhan Yesus, ayo minta Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamatku yang luar biasa. Mulai hari ini aku percaya kepadamu, karena hanya Engkau yang bangkit dari kematian. Engkau satu-satunya juru selamat yang bangkit dari kematian. Kita mau berdoa hari ini sama-sama, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dan kita mau sembah Tuhan sama-sama. Oke? Adik-adik semuanya, hari ini kita mau sembah Tuhan sama-sama. Jadi doa kita adik-adik, Kak Michael mau ajak semuanya. Kita yakin Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia ada di tengah-tengah kita. Sekali lagi kita angkat tangan kita, katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi angkat tangan kita. Kita mau katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Semua adik-adik, katakan, kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau juru selamat yang mati tapi juga bangkit buat kami. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kau bukan cuma mati tapi Kau bangkit dan memberikan kemenangan buat kami. Engkau yang juru selamat kami Tuhan, satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau katakan, kami yakin Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Adik-adik yang ada di rumah, tutup matamu, ikuti doanya Kak Michael. Kita hari ini mau percaya, kita mau berkata, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Tutup mata semua, ikuti doa Kak Michael. Tuhan Yesus, pagi hari ini
aku sangat percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Namaku akan terus ada di kitab kehidupan. Aku percaya Tuhan, Engkau bangkit, Engkau hidup, dan memberikan masa depan, memberikan jaminan buat kami untuk suatu kali nanti kami bisa pergi ke surga. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Semua kita katakan amin. Jangan lupa adik-adik semuanya, kita mesti berbahagia, bangga kita punya Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup kembali dan menyertai kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya adik-adik Jewel Kids sekalian? Sekali lagi, pada kesempatan ini, Prayer Ranger ajak setiap kalian berdoa bagi kota dan bangsa kita. Amin, semuanya sehat, supaya semangat dan makin cinta Tuhan. Adik-adik Jewel Kids, kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam diri kita melekat ada yang namanya berjaga-jaga atas kota dan bangsa kita. Kita tidak bisa mengabaikan apa yang sudah terjadi atau apa yang sedang terjadi atas kota kita, atas bangsa kita hari-hari ini. Kalau kita melihat sesuatu kesulitan, kesusahan yang sedang dialami oleh bangsa kita, adalah sangat baik sebagai anak Tuhan. Setidaknya kita mendoakan pembalikan keadaan terjadi. Kalau ada sakit penyakit, mari Jewel Kids kita doakan ada kesembuhan. Kalau kita mendengar ada kabar begitu banyak bencana yang sedang terjadi, adalah sangat-sangat baik kita ambil waktu, kita doakan Indonesia diluputkan dari semua bencana di darat, di laut, dan di udara. Kita mau berkata hanya kehendak Tuhan yang boleh jadi atas keluarga kita, atas kota kita, dan atas Indonesia. Hanya kehendak Tuhan yang boleh jadi. Mengapa demikian? Karena rancangan Tuhan, kehendak Tuhan adalah selalu yang terbaik buat kalian semua Jewel Kids, buat kota kita, buat bangsa kita. Amin adik-adik, ada satu lagu kita mau naikkan bersama-sama dan nanti kita akan naikkan doa-doa kita. Kita mau berkata, Bapa Engkau sungguh baik, begitu besar kasih Tuhan, melimpah turun atas kita. Bahkan sampai hari ini, apapun yang terjadi, kita akan memandang bahwa Tuhan Yesus, Bapa kita, adalah Bapa yang baik. Kita mau naikkan syukur kita, dan biar setiap kita keluar ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Biar kami naikkan syukur kami. Mari adik-adik, kita bersyukur buat hari yang Tuhan beri, di mana setiap hari adalah kesempatan. Demi kesempatan Tuhan berikan untuk kita mau mencintai Tuhan, untuk kita berdoa biar kehendak Tuhan terjadi atas keluarga kita, kota bangsa kita. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang
Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah atas kota kami, atas Indonesia, juga atas keluarga, demi keluarga, atas hidup kami juga. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terima kasih. Kita berterima kasih. Berkat Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan hari-hari ini, ada beberapa di antara kalian, di antara kita, yang mungkin dipandang hina atau bahkan dikucilkan. Biar hari ini ada kabar baik buat setiap kalian, setiap kita, adik-adik Joel Kids dan keluarga. Kasih Tuhan tidak pernah menolak. Kasih setianya selalu terbuka buat setiap kalian, buat setiap kita. Kasih Tuhan menerima kita apa adanya. Engkau yang sedang dikucilkan, dipandang hina, saat ini Tuhan berkata, Aku mengasihi engkau. Tuhan mencintai engkau. Engkau sungguh berharga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap hati yang terluka. Kami berdoa atas semua yang terjadi ini, yang membuat kami kecewa, membuat kami mungkin bahkan ada yang kepahitan. Kami perkatakan kemanisan yang dari Tuhan turun atas setiap kami dan setiap hati yang terluka. Tuhan sembuhkan sekarang juga, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemanisan, kebaikan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, atas semua yang sudah terjadi juga, kami mau perkatakan ada hati yang terus mau berjaga-jaga atas kota, untuk berdoa bagi kota dan bangsa Indonesia. Dan sekarang kami perkatakan berkat Tuhan yang terbaik turun di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan yang terbaik turun atas kota kami dan atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kembalikan keadaan sedang dan sudah terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, dan yang miskin sudah diperkaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas cinta-Mu, atas kasih-Mu, atas semua yang terbaik Tuhan turunkan atas hidup kami dan bangsa kami. Dan apapun yang terjadi, kamu berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, kami berterima kasih. Ada Bapa di surga yang terus memperhatikan, mempedulikan hidup kami, keluarga kami, kota kami, dan bangsa kami. Karena cintanya, karena anugerahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan percaya Indonesia diselamatkan. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia
diselamatkan. Dalam nama Yesus. Dan mari semua yang percaya sama-sama katakan amin 10 kali. Amin. 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 Adik-adik, sekali lagi Prayer Ranger berkata, siapkan waktu, sediakan waktu untuk terus berdoa bagi keluarga, kota, dan bangsa. Yang bisa bangun pagi, lebih baik doakan pagi hari. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Paskah sekali lagi Kak Ente ucapkan buat kalian semua. Hari ini kita merayakan Paskah, merayakan Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Kita tidak pernah menyembah Tuhan yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Kalau Dia Tuhan yang hidup buat setiap kita, apapun yang kalian hadapi, percaya dengan Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan. Tuhan yang akan membela kalian. Amin. Hari ini kita mengucap syukur kita bisa beribadah sama-sama hari ini ya. Walaupun masih tetap secara online, tapi Kak Yanti percaya sekali lagi Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus yang hidup itu hadir di rumah kalian masing-masing dan memberkati hidup kalian. Kita sebentar akan selesai ibadah hari ini. Ada beberapa pengumuman yang akan Kak Yanti sampaikan. Yang pertama adalah absen ya, di link di bawah ini. Ya, yang kedua, ajak teman-teman sebanyak mungkin, saudara mungkin untuk mengikuti ibadah online Joel Kids setiap hari Minggu jam 10 pagi. Bisa juga kalian saksikan siaran tundanya tetap di YouTube-nya Joel Kids Ministry atau di YouTube JKI Higher Than Ever. Linknya ada di bawah sini. Ajak banyak teman-teman supaya mereka ikut diberkati, mereka ikut dengar firman, mereka ikut memuji Tuhan dan hidup mereka akan diubahkan. Yang ketiga, adik-adik yang belum follow Instagram Joel Kids Ministry, setiap harinya sekarang akan ada renungan yang akan disampaikan ya. Ingat, firman itu harus tetap ada dalam hidup kita. Dengarkan firman banyak-banyak. Follow Instagram Joel Kids Ministry biar setiap ada renungan yang baru kalian bisa langsung dengar. Siapa tahu itu jawaban Tuhan atas permasalahan kalian hari itu. Yang ketiga adalah kita tetap ada ibadah MK lewat Zoom ya, setiap hari Sabtu jam 3 sore. Ajak juga teman-teman yang lain untuk kita bergabung bersama-sama. Kita akan bermain, kita akan menyanyi, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tidak lupa kita juga akan tetap berdoa. Ya, Kak Yanti berharap kalian tetap semangat buat menyembah Tuhan. Kalian tetap semangat buat baca firman. Kalian tetap semangat buat mencari Tuhan dalam hidup kalian. Yuk, sebentar kita akan selesai. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Sampai hari ini Tuhan, Engkau masih menjaga hidup setiap kami. Sampai hari ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya, kami bersyukur, kami punya Allah yang hidup. Kami punya Tuhan Yesus yang mengalahkan maut. Kami punya Yesus yang bangkit dari kematian. Dan kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu itu ada dalam hidup setiap kami. Kami akan terus nikmati hari demi hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat waktu untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan semakin mencintai Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Sekolah kami, kegiatan kami, apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan yang jagai, Tuhan yang sertai. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Kami percaya hidup setiap kami diberkati, keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Tidak ada yang kekurangan di antara kami, dan tidak ada yang kekurangan kasih di antara kami. Keluarga kami saling menyayangi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya kami orang yang diberkati Tuhan. Kami anak-anak yang diberkati karena Engkau Tuhan yang sudah lebih dulu memberkati setiap kami. Kami percaya anugerah Tuhan besar dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ajaib saat kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Berkat dari kasih Allah Bapa turun atas hidup setiap kami. Persekutuan dengan Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Dan penyertaan dari Roh Kudus sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu ibadah online minggu depan. Dadah.